research dan juga beberapa pengamatan. Bahkan kemarin seperti dijelaskan juga dari Kak Rilo mengalami proses sebelum menang di Politeknik Negeri Jakarta pernah mengikuti berkali-kali dan belum mendapatkan hasil yang maksimal gitu kan ya. Baik. Nah, harapan dan langkah selanjutnya nih yang akan dilakukan Kak Rilo dan teman-teman di D3 Teknik Sipil itu seperti apa nih Kak? Oke, untuk harapan aku di D3 Teknik Sipil itu nanti semoga ada teman-teman yang masih berantusias untuk mengikuti lomba-lomba yang di luar jam kuliah. Ya karena sebenarnya itu hanya untuk senang-senang saja, tetapi senang-senang kita dapat ilmunya gitu loh. Saya juga di sini berangkat dari rasa penasaran. Ini lombanya seperti apa sih? Kalau kita yang tidak tahu apa-apa, apakah bisa mengikuti lomba? Ternyata bisa Kak Adit. Ternyata bisa. Setelah itu mungkin teman-teman bisa berantusias untuk bisa memenangkan lomba atau mengikuti lomba-lomba dari keteknik sipilan tersebut. Dan selanjutnya untuk langkah aku selanjutnya di D3 Teknik Sipil nanti, mungkin dari penelitian aku pada perlombaan ini bisa saya bawa ke tugas akhir semester depan nanti. Wah, luar biasa. Halo Sobat Vokasi, welcome to sesi bincang podcast IMPM. Aku minta pendapatmu. Di sini aku Aditya Fajar selaku host pada podcast kali ini. By the way, topik yang akan kita bahas kali ini seputar tentang prestasi mahasiswa Sekolah Vokasi UNS. Nah, untuk tema kali ini adalah bincang prestasi ala anak D3 Teknik Sipil. Penasaran nggak nih tentang tema yang akan kita bawakan hari ini? Nah, sebelumnya di sini kita sudah kedatangan seorang mahasiswa D3 Teknik Sipil Sekolah Vokasi selaku perwakilan dari trio Teknik Sipil nih. Nah, yang baru saja menangin lomba National Concrete Competition Civil Engineering Festival yang diadakan di Politeknik Negeri Jakarta dalam rangka acara Civil Engineering 2020. Nih, kali ini kita langsung saja nih sapa pembicara kita yang sangat luar biasa. Boleh semuanya Kak? Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak Adit. Oke, ini boleh kenalan dulu nih kepada Sobat Vokasi yang di sini nih. Oh baik, sebelumnya kenalin nama aku Rilo Prayogo, biasa dipanggil Rilo. Saya dari Prodi D3 Teknik Sipil Sekolah Vokasi UNS Angkatan 2020. Wah, Kak Rilo ya teman-teman semuanya ya. Untuk namanya Kak Rilo dari D3 Teknik Sipil. Ini sebelumnya aku mau tanya nih Kak, tadi kan sempat kita singgung nih perwakilan dari trio Teknik Sipil nih Kak. Oke, nah, baik. Maksudnya trio Teknik Sipil tuh gimana nih Kak? Oke, trio Teknik Sipil yang dimaksud adalah saya berada pada satu tim yang dimana tersebut ada 3 orang dengan saya sendiri sebagai ketuanya dan 2 teman saya. Yang pertama adalah Zaki Ahmad Naufal, angkatan 2020, dan yang kedua adalah Zain Asani Aziz dari angkatan 2021. Wah, seperti itu. luar biasa nih. Berarti Kak Rilo bersama dengan teman-temannya yang kemarin mengikuti dalam ajang lomba ya, yang diselenggarakan di Politeknik Negeri Jakarta. Iya Kak. Berarti 3 orang nih Kak. Iya. Wah, luar biasa nih. 3 orang dan salah satunya ada Kak Rilo di sini. Nah, sebelumnya kesibukan Kak Rilo setelah mengikuti lomba atau akhir-akhir ini apa sih Kak? Kesibukannya ya mungkin karena udah masuk semester 5 udah mulai padat ya kalau secara mahasiswa. Ada kerja praktik juga dan juga fokus kuliah. Mungkin terakhir ya mengikuti kepanitiaan gitu di program studi. Wah, sangat sibuk juga ya. Sekarang udah semester 5 dan udah mau ibaratnya kita bisa dikatakan sebagai mahasiswa tuh udah di akhirnya gitu ya. Nah, Iya, luar biasa nih. Kalau boleh tahu nih Kak, kalau misalkan Kak Rilo nih kemarin waktu ngikuti ajang lomba di Politeknik Negeri Jakarta, itu perasaannya gimana nih sebelum awal-awalnya? Wah, kalau dibilang sebelum dipanggil finalis mungkin belum ada rasa deg-degan ketika sudah dipanggil finalis, dan ya mungkin rasa senang juga ada sama teman-teman juga bertiga, dan setelah mungkin mengikuti perlombaan dipanggil ke Politeknik Negeri Jakarta ada rasa deg-degan sedikit. Wah, luar biasa nih ya teman-teman. Jadi pengalaman dari Kak Rilo inilah yang nantinya akan kita bahas bersama Kak Rilo sendiri yang sudah merasakan dan bagaimana Kak Rilo alami dalam melaksanakan suatu ajang kompetisi yang mana itu bukan sembarangan ajang kompetisi ya teman-teman, dan itu diselenggarakan secara nasional yang terletak di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, buat teman-teman semuanya langsung saja tetap stay di tempatnya masing-masing ya. Kita akan mendengarkan nih bagaimana proses Kak Rilo untuk mengikuti
perlombaan tersebut dan apa aja sih yang perlu disiapkan dari Kak Rilo. Nah, sebelumnya nih Kak, aku mau tanya nih terkait dengan concrete competition. Nah, ini mungkin dari teman-teman di sini semuanya ya pada belum tahu nih concrete competition itu apa sih? Oke, baik. Buat teman-teman sebelumnya yang belum tahu concrete competition, mungkin di kalangan mahasiswa sipil itu sudah familiar. Mungkin pada teman-teman juga ada yang belum tahu. Jadi concrete competition itu adalah lomba rangkaian untuk membuat sampel beton yang akan digunakan pada konstruksi di dunia nyata nantinya. Di mana nanti kita diberi ketentuan tertentu dan dites kekuatannya selama umur 28 hari. Seperti itu. Wah, luar biasa nih. Sangat menarik sekali bukan ya untuk itu. Nah, kemudian nih kan pasti dalam suatu ajang perlombaan setelah kita menerima bahwa ada informasi perlombaan nih. Wah, saya ada informasi lomba di A. Nah, persiapan dan motivasi nih untuk memutuskan untuk kenapa sih Kak Rilo mengambil lomba tersebut untuk diikuti? Oke, baik. Mungkin dari persiapan ya, itu panjang sekali. Soalnya sebelum perlombaan ini juga ada perlombaan sebelumnya yang mungkin belum bisa dapat menang juga. Ada kisaran 2-3 perlombaan. Pertama ada lomba beton juga, lomba concrete competition juga yang dilaksanakan Universitas Tarumanegara. Dan juga ada ITN Malang. Dan yang ketiga itu lomba aspal yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan itu belum dapat hasil sama sekali. Dan terus kita dengan tim yang sama, saya mencoba meneruskan kembali lomba betonnya, ternyata kita mendapatkan hasil yang lebih baik di Politeknik Negeri Jakarta ini. Wow. Jadi dari Kak Rilo ini kita belajar banget ya, jadi jangan permudah putus asa terhadap suatu proses ya. Yeah. Apabila kita menemui kegagalan pasti ada suatu hal yang luar biasa di balik itu semua ya nih Kak. Jadi sebelumnya berarti udah banyak kali nih ya Kak untuk ikut lombanya ya? Udah ada beberapa juga, mungkin ya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ini teman-teman. Bisa jadikan motivasi nih buat teman-teman semuanya. Jadi sekali cabang ini gagal, jangan coba menyerah ya? Iya, ya seperti itu. Oke, luar biasa nih. Nah, mau tanya, waktu yang diperlukan untuk persiapan dalam lomba ini tuh berapa lama sih Kak? Untuk waktu persiapannya itu kalau dibilang untuk pembuatan betonnya sendiri kita melakukan persiapan kisaran kurang lebih 1-2 bulan. Dikarenakan kita harus studi literatur dan juga observasi hal-hal apa saja yang bisa dijadikan inovasi pada beton kita nantinya. Jangan sampai beton kita yang nanti malah merusak struktur bangunan nanti jika dipakai di konstruksi kenyataannya seperti itu. Wah, ternyata waktunya cukup lama ya teman-teman. Jadi nggak ada yang instan ya, langsung 1 hari 2 hari ikut persiapan. Iya. Wah, men. 2 bulan nih teman-teman untuk mempersiapkan suatu hal yang menjadikan kita apa ya? Jika dikatakan untuk melewati hasil yang bagus itu ada proses yang bagus juga gitu nih. Nah, tadi kan udah lewat persiapan nih Kak. Persiapan yang dibutuhkan 2 bulan. Nah, setelah persiapan nih, tahap-tahap apa aja sih yang dilalui Kak Rilo dan teman-temannya untuk menuju competition tersebut? Oke, setelah melakukan persiapan, kita udah dapet nih inovasi apa yang akan kita berikan nantinya. Setelah itu kita masuk ke penelitian, kita masukin ke ke uji lab. Setelah kita mendapatkan bahan inovasinya, setelah udah masuki lolos uji lab, kita akan trial, kita bikin beton terus. Dan terus setelah kita mendapatkan hasil beton yang bagus, maka nanti itu akan kita kirimkan ke Politeknik Negeri Jakarta. Jadi prosesnya agak sedikit bisa dikatakan ribet, tapi membuahkan hasil juga ya kalau kita tekuni dalam hal tersebut. Yeah. Oke. Nah, kemudian nih Kak, terkait dengan, kan kita udah melewati tadi dijelaskan persiapannya, kemudian tahap-tahapnya juga sudah, kemudian persyaratan tersendiri nih. Kan tadi kan buat namanya simple dari betonnya ya. Yeah. Itu materialnya seperti apa sih Kak kalau boleh tahu nih? Oke, ketentuan-ketentuan persyaratan dari beton tersebut adalah yang dilakukan harus membuat beton ringan. Jadi kita tuh harus bikin beton yang seringan mungkin. Kita bikin beton itu dengan bentuk silinder kecil. Terus kita harus punya kekuatan tinggi juga. Jadi itu kan bertolak belakang ringan sama dengan kuatnya. Jadi kita harus bikin beton yang seringan mungkin dengan kekuatan yang setinggi-tingginya. Dan juga material yang harus diberikan inovasi itu biasanya ada 3. Ada pengganti semen, pengganti kerikil atau agregat kasar, atau pasir, agregat halus. Jadi yang diperbolehkan adalah pengganti agregat kasar dengan agregat halus, seperti itu. Wah. Terus ini Kak, terkait dengan pembuatan dari simple dari tadi, itu ya, apa? Dari sampel dari masing-masing kontingen, dari masing-masing peserta itu kan berbeda-beda nih. Oke, berbeda. Nah,
yang menjadikan daya tarik atau nilai plus dari sampel buatan timnya Kak Rilo itu apa sih? Oke, nilai plus. Sebelumnya material inovasi yang saya kemukakan untuk perlombaan ini yang kita observasi sama teman-teman saya, teman-teman dengan tim saya, yaitu adalah plastik LDPE. Plastik LDPE itu adalah plastik low density polyethylene, yang dimana plastik ini bisa kita temukan di plastik kresek atau plastik-plastik pembungkus makanan yang mana itu yang sangat mudah leleh jika dibakar. Nah, setelah itu inovasi ini kita kemukakan kepada Dewan Juri, apakah bisa diterapkan ke dalam beton. Maka dari itu kita terus melakukan trial beton dengan menggunakan plastik ini. Dan plastik ini kita olah dengan memanaskannya. Setelah itu, setelah leleh, setelah mengeras, dia akan dipecah lagi, terus akan menjadi kerikil. Nah, kita sama sekali nggak menggunakan kerikil, 100% kita menggunakan biji plastik yang sudah dilelehkan, seperti itu. Dan juga kuat tekan yang sudah kita dapat itu, satuan kuat tekannya itu ada namanya MPa. Nah, satuan kuat tekan yang kita dapatkan itu 20 MPa, gitu. Wah, luar biasa nih ya. Jadi selain juga dengan hal yang berbeda dari teman lain dan juga uji riset yang dilakukan dari Kak Rilo dan juga timnya itu sangat luar biasa ya teman-teman. Kita dengarkan bersama-sama dan juga mungkin kita bisa bayangkan juga bagaimana yang dilakukan Kak Rilo dan juga teman-teman untuk mendapatkan dan juga menghargai prosesnya tersebut gitu. Nah, ini Kak, sudah melewati tahap semuanya, sudah melewati serangkaian riset dan juga beberapa pengamatan. Bahkan kemarin coba dijelaskan juga dari Kak Rilo mengalami proses sebelum menang di Politeknik Negeri Jakarta, pernah mengikuti berkali-kali dan belum mendapatkan hasil yang maksimal gitu kan ya. Baik. Nah, harapan dan langkah selanjutnya nih yang akan dilakukan Kak Rilo dan teman-teman di D3 Teknik Sipil itu seperti apa nih Kak? Oke, untuk harapan aku di D3 Teknik Sipil itu nanti, semoga ada teman-teman yang masih berantusias untuk mengikuti lomba-lomba yang di luar jam kuliah. Ya, karena sebenarnya itu hanya untuk senang-senang saja, tetapi senang-senang kita dapat ilmunya gitu loh. Saya juga di sini berangkat dari rasa penasaran. Ini lombanya seperti apa sih? Kalau kita yang tidak tahu apa-apa, apakah bisa mengikuti lomba? Ternyata bisa Kak Adit. Ternyata bisa. Setelah itu mungkin teman-teman bisa berantusias untuk bisa memenangkan lomba atau mengikuti lomba-lomba dari keteknik sipilan tersebut. Dan selanjutnya untuk langkah aku selanjutnya di D3 Teknik Sipil nanti, mungkin dari penelitian aku pada perlombaan ini bisa saya bawa ke tugas akhir semester depan nanti. Wah, luar biasa nih ya. Berawal dari rasa penasaran yang terus diolah terus ya, Iya, hingga membuahkan hasil seperti ini. Wah, luar biasa sekali Kak Rilo dan timnya ini ya. Nah, mungkin Kak Rilo bisa memberikan tips dan juga saran buat teman-teman nih. Gimana sih kalau misalkan nanti dari teman-teman juga ingin ikut lomba yang sama dengan Kak Rilo, yaitu ikutan concrete competition, biar bisa ngelanjutin jejak Kak Rilo dan juga teman-temannya yang lainnya gitu sih Kak. Oke, kalau tips dari akunya, mungkin kalian bisa berangkat dari rasa penasaran, mungkin harus bisa berantusias dulu kepada lomba-lomba yang akan kalian tuju yang nanti seperti apa. Setelah itu, mungkin kalau kalian bosen di jam kuliah, mungkin kalian bisa di luar jam kuliah, kalian mengikuti lomba, di mana itu juga dapat ilmunya sendiri. Kalian juga bisa meneliti pada semester-semester tertentu yang mungkin kalian bisa bawa nanti ke tugas akhir selanjutnya, seperti itu. Dan juga mungkin ada rasa capek juga sih, karena buat beton terus. Tapi kalau dilihat pasti seru kok buat beton bareng teman-teman gitu. Kayak kita main semen, kita megang-megang semen atau megang-megang kerikil, nyuci kerikil juga. Ada yang seperti itu. Mungkin itu tips dari aku kepada teman-teman kalau ada yang mau ikut suatu perlombaan seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi hanya sekedar buat beton tapi itu bisa seru ya Kak? Ya? Iya Kak. Oke, luar biasa, kayak menarik juga nih cuci kerikil dan gitu sama teman-teman. Oke, nah. Wah, keren sekali bukan nih teman-teman terkait dengan pembahasan seputar bincang prestasi ala anak D3 Teknik Sipil kali ini. Luar biasa bukan? Dengan Kak Rilo dan juga dengan teman-temannya ya, yang mana ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa, yang dibanggakan, patut kita banggakan juga nih teman-teman. Karena untuk menggapai hasil yang seperti itu, belum tentu bisa didapatkan sekali maupun 2 kali saja. Terima kasih kami ucapkan buat Kak Rilo ya atas kesempatannya dan juga waktunya ya untuk menyempatkan untuk menjadi pembicara dalam podcast kali ini nih. Terima kasih juga udah diundang di acara podcast ini ya. Oke, jangan kapok-kapok ya Kak untuk kalau misalkan nanti kita undang kembali ya. Oke, baik. Oke. Dan juga sukses juga buat Kak Rilo dan juga timnya. Amin. Kalau siapa tahu nanti habis ini
mau ada next event lagi buat lombanya ya. Oh, oke, siap. Ya, segera bisa memberikan hasil yang lebih lagi mungkin Oke, ya. baik, kita doakan saja Kak Adit. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sesi podcast pada kali ini. Jangan lupa nantikan sesi bincang podcast IMPM. Aku minta pendapatmu dalam episode berikutnya yang pastinya akan lebih seru dengan pembahasan dan juga narasumber yang berbeda dan pastinya sangat luar biasa. Pastinya akan tayang pada hari Senin pukul 5 sore. Kalau begitu, saya Aditya pamit undur diri dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe YouTube channel Sekolah Vokasi UNS biar kamu nggak ketinggalan sama podcast-podcast kita berikutnya. Dan sampai jumpa!